We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good Seorang putra telah diberikan untuk kita dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan, karena Dia berdasarkan dengan keadilan dan kebenaran. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa membersamai kehidupan kita sekalian. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah sukacita Natal saat ini, kita masih bersama-sama diiringi oleh tema liturgis GKJW, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Selain ini juga digunakan oleh tema liturgis GKJW ini pun juga dimunculkan dari PGI dan Persekutuan Gereja Katolik di Indonesia, yang mana kita bersama-sama mengenang dan mengingat akan setiap kelahiran Tuhan Yesus dan merayakan kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini, karena kemuliaan yang begitu besar hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah bersama-sama kita merespon tema ibadah saat ini dengan memuliakan nama Tuhan kembali melalui pujian Kidung Jemaat 101 Alam.
ini bersama-sama menyesali segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, kita sadar bahwa kita seringkali mengabaikan dan melupakan firman serta kehendak-Nya. Mari kita ungkapkan pengakuan dosa kita dengan kita hayati bahwa kita adalah umat yang penuh dengan kelemahan. Ya Allah, Engkaulah Sang Firman yang telah menjadi manusia, yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami manusia dari kuasa dosa. Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Terang yang sejati, yang datang dari Allah untuk menerangi hati kami manusia yang ada di dalam kegelapan. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami. Engkaulah kebenaran yang sejati, yang telah datang untuk menyatakan keselamatan yang sejati. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kepadamu ya Tuhan, kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian sembah Kau. Selain pujian sembah Kau. Umat dipersilakan ayat yang pertama sampai 14. Inilah permulaan Injil Kristus.
Dengan judul rekor, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu yang kudus yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini Bapak, sehingga kami boleh berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus ini untuk memperingati hari kelahiran Engkau Tuhan. Berkati setiap individu dalam hati kami Tuhan. Berkati kami selalu sehingga firman yang akan Engkau tabur pada pagi hari ini boleh menjadi sumber terang dan kekuatan dalam hidup kami di kehidupan sehari-hari Tuhan. Kami berdoa untuk Mbak Fira Nara yang akan menyampaikan sabda firman Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya dan yakin semua yang akan Engkau sampaikan boleh melalui Mbak Fira Nara ini Tuhan, dan bukan karena keinginan Mbak Fira Nara sendiri Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. 1 Ibrani 1 ayat 1-4. Di bawah perikop, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pelayan firman. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Pembacaan selanjutnya terdapat di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang pertama sampai 14. Inilah permulaan Injil Kristus dengan judul perikop, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, membaca serta melaksanakan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari anak Aurel dengan judul pujian Holy Night. It is the
is seen and never pining. Will you be? And the soul fell his word. But the weary world rejoices for wonders, and new and glorious world fall on your knees. Oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night with Christ is born, oh, night divine. The stars are bright shining. It is the night of our dear Savior born. Lonely the world is seen and never pining. Till you appear and the soul fills word. The weary world rejoices for others, and new and glorious world fall on your knees. Oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine, fall on your knees. Oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Baik, terima kasih Mbak Aurel yang sudah memberikan sembahan suciannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Masih adakah sukacita Natal? Nah, puji Tuhan. Coba dilihat kanan kirinya, apakah tersenyum? Ya, berarti kalau kanan kirinya masih bisa tersenyum, berarti sukacita Natal itu masih ada. Kalau nggak tersenyum, berarti harus dibuat senyum oleh kanan kirinya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, lagu Holy Night tadi dalam keseluruhan makna lagu itu tidak hanya menciptakan sebuah gambaran tentang malam kelahiran yang mulia,
Sekilas kita mendengar lagu itu artinya yaitu menciptakan tentang malam kelahiran yang teramat mulia. Tetapi sebenarnya makna di dalam lagu Holy Night itu menggambarkan juga betapa pentingnya penebusan bagi umat manusia. Lagu Holy Night itu membangkitkan sebuah pemikiran tentang rasa sukacita para malaikat dan penerimaan seluruh dunia akan kedatangan Raja mereka. Sehingga banyak orang, siapapun bisa datang di tempat baru, tapi belum tentu diterima. Tetapi dengan lagu itu, kedatangan Raja, kedatangan Juru Selamat di tempat yang baru di dunia ini justru mendapati penerimaan yang menyukacitakan hati manusia. Bapak Ibu dan Saudara, itu adalah sekilas makna dari lagu Holy Night, karena memang lagu itu tidak pernah ketinggalan setiap masa raya Natal. Tapi kenapa kok lagu Holy Night itu tidak pernah dinyanyikan saat masa raya Paskah, Bapak Ibu? Kenapa? Padahal intinya sama. Kalau Paskah itu berbicara tentang penebusan dosa. Apa artinya kelahiran Tuhan Yesus Kristus kalau tidak ada penebusan dosa? Kenapa kok gak dinyanyikan saat Paskah juga? Padahal satu makna. Ya, tapi itu adalah sebuah kebiasaan kita, sebuah hal yang memang selalu kita kenang. Oh, kalau hari raya Natal ini lagunya 1, 2, 3. Oh, kalau Paskah lagunya beda lagi. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah dari panjenengan semua sudah mengikuti, ada yang mengikuti perayaan Natal lebih dari 5 kali? Apa ada? Oh, ada. Bagaimana rasanya? Luar biasa. Yang panitia Natal, rasanya bagaimana? Sukacita? Nah, sebentar. Ketika panjenengan akan memasuki bulan Desember, yang terbesit dalam panjenengan, dalam pikiran panjenengan apa? Baju baru, terus apa lagi? Kue Natal, persiapan untuk Natalan ya, ibadah. Pokoknya semuanya yang seneng-seneng ya. Tapi ketika sudah berkecimpung dalam panitia Natal atau ikut ambil bagian di dalam perayaan Natal, yang dirasakan apakah tetap sukacita? Wah, nggak ada yang jawab itu. Sukacita. Kemarin pada saat perayaan Natal ingin kebersamaan. Ya, siapa ketua Natal perayaan Natal di Pantauan sini? Pak Philip. Pak Philip kemarin seksi yang paling sibuk, seksi apa? Semuanya. Iya, betul. Jangan sampai jawabnya salah satu. Karena semuanya pasti ikut ambil bagian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa ketika kita dalam menyambut perayaan Natal itu memiliki rasa sukacita yang teramat besar, tetapi ketika kita ambil bagian di dalam perayaan Natal itu, kita seakan-akan aduh kok sing kerja kok aku dewe yo, aduh kok sing iku koyo kelihatannya kok kayak santai-santai aja, aduh kok kegiatannya kok ini aja. Nah, itu terkadang muncul dalam pikiran kita karena rasa sukacita ketika kita mempersiapkan Natal itu seringkali berbeda dengan sukacita ketika kita akan menyambut Natal. Betul atau betul? Betul. Saya juga pernah merasakan. Apalagi kalau sudah capek banget, kadang-kadang sukacita Natal itu sudah nggak terbesit gitu ya. Bukannya ikut menikmati perayaan Natal untuk panitia, tapi malah wirawiri. Tapi semuanya itu memang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Kalau tidak ada sosok Maria, maka kita tidak akan pernah mengenal siapa Juru Selamat kita, siapa Allah kita. Dan saya akan mengajak panjenengan untuk membaca, mengingat kembali di dalam Ibrani dikatakan sebagai Ia adalah cahaya kemuliaan. Di dalam ayatnya yang ketiga, siapa cahaya kemuliaan itu? Adalah terang Yesus yang datang ke dunia. Kenapa? Nah, panjenengan bisa membukanya di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama
ayatnya yang kelima dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, saya ingin memunculkan satu gambar untuk panjenengan semua. Sampun? Oh, sudah dari tadi. Waduh, nggak kejutan ya. Sudah dari tadi ya. Ini ada bahasa Inggris ya Pak Ibu. Yang bisa bahasa Inggris, the season itu artinya apa ya? Hah? Kenapa? Musim ya, masa ya, sebuah masa. Dari sebuah alasan. Berarti Natal adalah sebuah Natal adalah masa raya Natal. Seperti panjenengan ulang tahun. Oh, sekarang ulang tahunnya Bu Lili. Oh, sekarang ulang tahunnya Bu Sus. Nanti ada perayaan, baru ulang tahunnya Bu Yeni. Nah, seperti itu. Baru alasan. Kedatangan Yesus di masa raya Natal itu punya satu alasan, Bapak Ibu. Apa alasannya? Nah, kok alasannya? Gak apa-apa, jangan takut menjawab. Gak ada yang salah kok nanti jawabannya. Nanti minta dia ke Bu Yeni nanti. Aman. Oh iya, Bu Sus mau menjawab. Kenapa Bu? Ya, mendamaikan manusia dengan Tuhan. Ada jawaban lain? Penyelamat dunia. Kan dunianya kenapa Pak? Kok perlu diselamatkan? Supaya ada kedamaian di dalam dunia itu ya. Oke, lalu adakah lagi yang mau menjawab dengan jawaban yang lain? Apa alasan masa Natal ketika kita mengenang kelahiran Yesus ke dunia, merayakan kelahiran Yesus ke dunia? Alasannya apa? Kenapa sih kok Yesus itu tidak berdiam diri di dalam tahta kerajaan sorga? Kenapa harus turun ke dalam dunia? Dua jawaban tadi betul. Ada lagi? Karena harus menebus dosa manusia. Di dalam Injil Yohanes yang pertama, yang sudah saya bacakan tadi, dalam ayatnya yang kelima, kita bersama-sama mencerna. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Berarti alasan kenapa Yesus harus turun menjadi manusia, karena dunia ini penuh dengan kegelapan. Masa raya Natal itu seringkali disambut dengan sukacita. Masa raya Paskah seringkali dirasakan penuh dengan apa ya? Dengan kesedihan. Tidak ada sukacita. Padahal karena alasan Yesus datang ke dunia ini untuk menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan, sehingga setiap umat yang percaya, umat yang mau mengikut Yesus ini, mereka bisa mendapati penebusan yang kekal. Sehingga masa raya Natal dan juga Paskah ini menjadi satu kesatuan, Bapak Ibu. Panjenengan pernah merayakan Paskah seperti perayaan Natal, nate? Tetapi di GKJW dari tahun 2021 di GKJW sudah mulai menggemakan bahwa pada masa Paskah itu kebangkitan Yesus yang bisa menang dari maut itu harus dirayakan. Karena kekristenan, kelahiran Yesus tidak akan berarti kalau Yesus tidak mengalahkan maut, kalau Yesus tidak menunjukkan kuasanya di tengah-tengah dunia ini. Di GKJW sudah menggemakan itu dari tahun 2021. Jadi pada saat masa raya Paskah pun, dalam Paskah pun itu yang menjadi alasan kenapa Yesus ini harus lahir ke dunia. Jadi ketika panjenengan merayakan Natal, panjenengan harus bertanya-tanya, kenapa ya? Kok Allah itu tidak hanya berdiam diri saja di dalam tahta kerajaan sorga? Kenapa harus capek-capek bertemu
bertemu dengan Yudas, bertemu dengan Petrus yang seringkali menyangkal dirinya. Kenapa? Jawabannya ada di dalam pada saat panjenengan merayakan dan menghayati Paskah itu. Karena Natal adalah sebuah masa dan Paskah adalah sebuah alasan kenapa Yesus itu datang ke dunia. Kita bersama-sama membaca lagi di dalam Injil Yohanes di ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia yang diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebelum umat manusia menyadari akan kemuliaan Allah, ada sosok yang hadir dalam perikop kita, yaitu Yohanes. Panjenengan pernah melihat sosok teladan? Ataukah sekarang panjenengan yang menjadi teladan? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sudah pasti menjadi teladan. Tapi panjenengan pernahkah mempunyai sosok teladan yang begitu diagungkan untuk sesama manusia? Pernah? Pernah. Kira-kira siapa? Sesama manusia ya? Siapa? Satu saja. Ya, Pak Odi. Pelaku pembinaan. Gimana Pak? Pembinaan. Pada saat pembinaan, di situ menemukan sosok teladan. Ya. Kenapa? Di dalam pembinaan itu dia dikatakan sebagai teladan. Karena kita mengetahui karakteristik daripada masing-masing yang kita bina. Iya, karena kita mengenal ya karakter dari pembina tersebut ya. Berarti karakter itu baik dan bisa dicontoh. Itulah sebuah teladan. Kalau orang yang nggak baik, orang yang selalu tidak ada dalam jalur Allah, apakah masih disebut sebagai teladan? Masih tidak. Dan Yohanes saat ini mereka menduga apakah Yohanes ini adalah Allah? Apakah Yohanes ini adalah sosok teladan? Apakah Yohanes ini adalah orang yang benar-benar bisa menggiring kehidupan manusia penuh dengan kedamaian? Ternyata ketika mereka menerka-nerka siapakah engkau, Yohanes menjawab, akulah utusan Allah yang akan menyampaikan setiap kebenaran Allah. Jadi sosok teladan bukan orang yang dengan sombong hati meninggikan diri, tetapi dia tahu siapa dirinya. Dia dicontoh oleh orang banyak, dia harus melakukan kebenaran sehingga apa yang dia lakukan semuanya itu adalah pada akarnya hanya karena Allah saja, hanya karena dia tahu siapa yang patut diteladani. Jadi sebenarnya ketika panjenengan mengenal siapa teladan panjenengan tidak melihat orang tersebut, tetapi siapa yang mereka sembah. Berarti kalau orang yang beriman sudah pasti hidupnya ada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Makanya kenapa Bapak Ibu, orang-orang Kristen itu di dalam kehidupannya harus menghidupi setiap kebenaran Tuhan. Karena panjenengan menjadi teladan. Siapa yang diteladani adalah karakter dan kepribadian Yesus Kristus. Panjenengan ini sebagai alat, sebagai biji Tuhan, sebagai buah dari hasil karya Tuhan, sehingga ketika orang melihat panjenengan, mereka juga bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam diri panjenengan semua. Inilah yang menjadi makna Natal. Natal tidak hanya sebuah kelahiran, Natal tidak hanya sebuah masa, tetapi Natal kita bisa menemukan siapa sosok raja dunia dan juru selamat yang bisa kita ikuti dan bisa berjalan bersama-sama dengan kehidupan kita. Kiranya damai Natal saat ini senantiasa membersamai kehidupan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat Natal dan selamat terus menghidupkan rasa sukacita Natal setiap hari. Amin. Dengan seorang laki-laki melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia
dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, membaca serta melaksanakan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan hidup. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, senantiasa pada permulaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Natal di hatiku akan dipujikan oleh anak Cici. Dipersilakan.
dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Ibu di Pepantan Warijaya ini dengan judul Betapa Indah. Ayo yang mau joget silakan maju. Kita merayakan hari Natal ini dengan sukacita. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bahura bakti kepala yang tercabut dan jubahnya turun seperti embun yang dari hembun mengalir ke bukit Sion. Bersama lagi diciptakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Asik. Kita joget tinggikan jiwa sing sampai besok pagi. Monggo siapa yang mau maju untuk joget ini? Monggo. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bahura pasti kepala
Setelah persembahan kita kumpulkan, mari kita bawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan dan cukupkan di dalam kehidupan kami. Untuk itu perkenankan pada pagi hari ini kami boleh mengambil sebagian kecil berkat yang telah kami terima untuk kami persembahkan ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan mau menerima, memberkati serta mensucikannya. Biarlah persembahan yang hidup ini Tuhan bisa menjadi sarana pelebaran kerajaan di bumi ini, terlebih di gereja kita tercinta ini. Untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, Tuhan kiranya berikan roh kebijaksanaan sehingga apapun yang dilakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Perkenankan kami juga mempersembahkan tubuh jiwa raga kami untuk kemuliaan nama Tuhan di bumi ini. Demikianlah ya Tuhan, rasa syukur yang kurang sempurna ini hanya kami serahkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kembali ke dalam kehidupan kita, karena Natal memberi sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Untuk itu kita teruskan dan bagikanlah sukacita dan damai sejahtera Natal itu kepada semua orang. Natal juga membangkitkan semangat dan kasih kita kepada sesama. Mari kita lanjutkan karya kasih Tuhan Yesus kepada dunia melalui sikap, perkataan, dan tindakan kita yang memuliakan Allah. Kita muliakan nama Tuhan karena Natal kasih terindah. Juru selamat dunia datang menebus umatnya, kabar sukacita.
menyertai dan memberkati kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat memimpin dan menuntun langkah hidup kita sekalian. Persekutuan Roh Kudus Sang Terang memberikan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera kepada kita sekalian dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kita muliakan pujian selamat hari Natal.